Iya, Marbun Marbun ini saya kenal dengan ngototnya ya. Tapi gimana urusan ente sama Pak Dehe, Bang? Udah beres? Aman, aman, aman Pak Dehe. Aman Pak Dehe. Iya, teman-teman semuanya aman katanya Pak Dehe. Ya udah, Iya, nggak bukan apa-apa. Kristen, Emangnya bukan. nih ente Kristen terakhir yang naik nih. Emang ada yang mau ditanyakan atau kayak gimana? Boleh nanya Pak Ustadz. Ah, apa tuh? Suka saya, Gantian nanya lah. suka saya hitam ya? Hah? Ini agak cerah ya. Boleh nanya Pak Ustadz. Iya, nanya apa? Kan kalau apa di kunjungan ke Mekah itu kan namanya kan haji kalau laki-laki, kalau yang perempuan hajah, Hmm. kan? Nah, sedangkan kalau saya baca-baca di Google, ya, Ah, kalau yang menggunakan haji dan hajah pada saat pulang ke Indonesia lagi adalah hanya negara Indonesia. ah. Negara Terus? lain tidak menggunakan haji atau hajahnya. Nah, saya Hmm. cari tahu lagi haji itu apa sih? Nah, haji itu katanya turis atau pendatang ke Mekah namanya haji. Kalau orang asing ke Indonesia namanya turis. Tapi kalau uh, orang Indonesia ke Mekah namanya haji. Nah, Hmm. kan gelar haji itu dengan gelar Pak Ustadz beda. Ya, kalau Pak Ustadz kan mengajarkan keagamaan ya, Hmm. mengajarkan keagamaan, sedangkan haji belum tentu mengajarkan keagamaan. Mungkin hanya di keluarga. Ah. Kalau Pak Ustadz mungkin mengajarkan ngaji kepada anak-anak, kepada remaja, atau kepada begitupun dengan kiai ya. Kiai kan orang yang dituakan juga ya dalam ilmu agama. Habib juga katanya keturunan Habib, itu kan merupakan gelar dari keagamaan. Tapi kenapa haji itu menjadi gelar keagamaan di Indonesia? Begitu Pak Ustadz. Oke, jadi gini Bang, Anda perlu bedakan dulu yang mana turis, yang mana haji, ya. Turis itu bukan haji, haji bukan turis. Haji itu dalam bahasa Arab adalah ziarah, mengunjungi. Mengunjungi apakah hanya sekedar berkunjung? Tidak. Berkunjung untuk apa? Untuk melaksanakan perintah Allah di dalam Quran. Kayak gitu. Itu namanya haji, artinya bukan sekedar berkunjung, tetapi dia juga pernah beribadah di Masjidil Haram, pernah ke makam Rasulullah, terus juga dia pernah beribadah di Mina, melontar jumroh, tawaf dan sa'i dan segalanya gitu. Jadi bukan sekedar berkunjung. Kalau turis ke Indonesia nggak ada kayak yang di Arab, Ya. kan kayak gitu, nggak ada tawaf di Indonesia, nggak ada. Gitu. Ya wukuf di Arafah nggak ada di Indonesia, wukuf di Arafah. Tapi kenapa Pak Ustadz katanya hanya di Indonesia Nah. saja yang menggunakan gelar haji pada saat pulang ke Indonesia gitu Pak Ustadz? Jadi Bang, ya memang di Indonesia memang ya dari adat istiadat ya orang memakai gelar haji untuk apa? Menandakan dia pernah berkunjung beribadah di Masjidil Haram. Gitu. Iya, tapi kan ke sana Kenapa cuma di Indonesia? Ya karena adat istiadatnya memang orang di Indonesia suka memakai gelar haji gitu. No problem juga iya, tapi dari saya, dulu itu. tapi saya agak kalau awam saya sampai dengan dewasa ini kan baru tahu ya bahwa yang berkorban benar untuk mengajarkan agama Islam itu adalah Ustadz, Kiai, Habib. Nah, dulu sebelum saya mengenal kata itu, saya hormat sekali dengan Malaysia juga sama katanya Bang tuh. Malaysia juga pakai. Ya adatnya di tempat saya nih, ya adatnya orang berhaji. Ya dari dulu saya kecil, adatnya dipanggil haji kalau dia kan. berhaji. Tapi jujur, kita lebih hormat kepada haji daripada Ustadz. Pengorbanan Enggak juga, Bang. waktu. Enggak, maksudnya pandangan saya nih. Saya kan bukan bertanya lagi, tapi mau curhat aja bahwa dulunya sebelum saya mengenal atau mencari tahu lebih banyak lagi, saya lebih hormat kepada Pak Haji, Bu Haji dibandingkan dengan Ustadz yang memang tugasnya mengajarkan agama. Saya kira haji itu udah di atas Ustadz atau di atas segala-galanya, tapi kan belum tentu haji itu mengamalkan ajarannya. Tapi kalau Ustadz, Kiai, Habib, nah udah gitu Pak.
Itu aja maksudnya menurut pandangan saya ya. Begitu. Oh, menurut pandangan Anda. Padahal enggak juga, Bang. Haji ya diberikan gelar kepada orang yang pernah berhaji kan, mengunjungi Makkah karena apa? Dia bisa ibadah karena kemampuannya. Ya, Ustadz dihormati orang karena apa? Ilmunya. Ya. Jadi sama aja, nggak ada pembeda haji dengan Ustadz itu. Tapi hanya saja Ustadz belum tentu haji, haji belum tentu Ustadz, Iya, gitu. itu maksud saya, ada bedanya. Setuju Bang, setuju. Iya, jadi haji itu belum tentu Ustadz. Ya, ada juga haji itu orang awam. Ya. Gitu, orang awam yang mana dia tahu sholat, ya mengerjakan ibadah haji, tahu rukun Islam doang gitu. Gak tahu masalah yang isi kitab, isi hadis, tidak bisa menerjemahkan Al-Quran. Banyak Bang kayak gitu, harus kita akui. Jadi haji itu belum tentu ustadz, ustadz belum tentu haji. Tapi rata-rata Bang, saya aja karena pancaran ilmu ya, dan ya rezeki dari Allah, saya pernah umroh gitu. Karena apa? Pancaran ilmu seorang pendakwah gitu. Bisa dia secara apa? Gratis berumroh ke Makkah gitu, ibadah. Tapi kalau nya haji belum tentu. Iya. Belum tentu. Kan kayak gitu, kecuali beruang. Nah, itu bedanya. Jadi Bang, jadi haji juga jangan Anda anggap hanya untuk gelar kehormatan, enggak. Haji itu ya kalau kita lihat bukan untuk ria atau pamer. Haji itu gelar haji untuk sebuah tanda. Dia pernah mengunjungi Makkah untuk orang-orang di Indonesia dan Malaysia katanya juga pakai itu. Ya, dan kalau saya tegur orang haji, padahal belum haji dia rasanya bangga benar. Jadinya kadang kita dikasih duit, kadang dikasih makanan gitu sama dia. Jadi salah satu cara saya menghormati orang tua Muslim ya, saya panggil Pak Haji, Bu Haji, gitu Bang. Siapa Ustaz? Ya, no problem kalau untuk masalah gelar gitu Bang. Iya, siap. Brunei juga pakai ya, Brunei ya? Baru tahu saya. Iya, kalau Brunei baru pakai, saya baru tahu. Iya, makanya saya juga baru tahu. Baca-baca hanya di Indonesia saja. Iya, banyak juga di luar negeri yang pakai. Iya. Yang nggak ada itu nggak haji marbun, nggak ada. Ada ya haji marbun? Oh, di mana? Tunggu Bang, saya sedikit Ustaz. Jadi, apa tuh? Saya ini marbun dan marga turunan saya Luman Batu. Ya. Nah, di Medan ada pesantren sangat besar, Syekh Ali Marbun. Iya, itu saya Ali Marbun saya tahu. Yang saya bilang nggak ada itu Haji Marbun, yang di hadapan saya nggak ada Haji Marbun. Ya, yang namanya Marbun di hadapan saya nggak ada Haji Marbun, Marbun doang. Saya enggak Bang, pasti dia bimbing ke arah Haji Marbun. Tenang aja Bang. Iya. Bang Marbun. Saya mau tanya Bang, nggak ada kah di Kristen ya? Ini saya udah 2 kali nanyain hari ini. Nggak ada kah di Kristen itu kayak di Islam tuh ya, berkunjung ke mana gitu, ke Vatikan atau ke Yerusalem atau ke Golgota gitu? Ada Bang. Ada, beda lagi nih berarti. Tadi kata Kristennya nggak ada Bang. Jadi gini, kata ente ada. Bedanya dengan Muslim, kalau persamaan ya sama-sama ke sana. Sama-sama kami ke Yerusalem atau Israel ya. Kalau umat Muslim ke Arab atau Mekah. Nah, persamaannya di situ, sama ke luar negeri. Perbedaannya kan di Pak Yusuf wajib, kalau mampu silakan. Kalau tidak mampu ya titip doa. Kalau kami tidak wajib sekali. Itu hanya perjalanan iman aja, tapi tidak diwajibkan gitu Pak. Yang utama adalah hati dan pikiran kita dan kelakuan kita, itu Pak Ustadz. Jadi hanya tujuannya apa? Nggak ada ritual khusus gitu? Nggak ada ritual khusus, hanya mengunjungi. Nanti ada tour guide-nya. Disinilah tempat-tempat bersejarah tentang Kristen, ada
Entah apa. Berarti Saya belum tur pernah ke aja sana. gitu Saya ya. dengar dari orang yang udah pernah ke sana, dia hanya mengunjungi tempat-tempat sejarah Kristen. Gitu Pak. Tapi tur aja gitu ya. Iya tur. Tur mengenang sejarahnya gitu. Wisata rohani namanya, wisata rohani. Lalu gimana dengan ini, Bang? Mana? Tuh. Itu Pak Ustadz, saya nggak ngerti tuh. Ini ada gereja, bangunannya kotak segi 4, tanda salib, dikelilingi kayak orang di Ka'bah. Enggak mau kalah saing Kristen ini rupanya. Saya nggak tahu Pak Ustadz kalau yang itu. Kalau saya nggak ada begitu-begituan, hanya mengunjungi tempat-tempat sejarah aja. Begitu Pak Ustadz, nggak ada kayak gitu-gitu. Aneh juga, Bang. Apa Pak Ustadz ngambil dari mana dan Iya. saya kan hanya mungkin terbatas kali ya kenalan-kenalan saya atau kerabat saya, tidak ada informasi seperti yang video itu Pak Ustadz. Waduh. Gitu, Pak Ustadz. Makanya saya heran. Kok ini Kristen muterin salib juga? Kayak muterin Ka'bah. Iya, saya baru lihat itu. Oh. Nggak ada kewajiban seperti itu. Bedanya dengan Muslim kita nggak wajib. Kita hanya wisata rohani. Biasanya lagi yang mampu lah atau yang punya uang banyak bisa sana karena kan tidak muluk-muluk ya, semuanya perlu biaya, Pak Ustadz. Pesawat, hotel, akomodasi. Lama-lama saya tambahin aja penyematannya, Bang. Sudah kitabnya Spanyol, ajarannya Spanyol juga. Bagaimana Bang Ustadz? Sudah kitabnya Spanyol, ajarannya pun Spanyol juga. Jangan begitu lah Bang. Kalau Iya. Spanyol itu singkatannya apa Bang? Apa kepanjangannya? Spanyol. Yakin gak tahu? Separo nyolong. Nah, kayaknya harus menjaga sedikit ini. Nggak apa-apa diskusi, tapi menjaga sedikit karena Abang udah tahu belum? Bang Yusuf? Apa tuh? Udah ada KUHP tanggal 2 Januari 2026. Nah, itu 2 Januari. ya, coba baca-baca lagi deh. Takutnya ada yang memposting ataupun ada yang ini, biar kita diskusi pas. Kalau yang kayak tadi kan hampir, tapi nggak pas, nggak apa-apa. Saya ada KUHP 2 Januari 2026 itu lagi rame, Pak Ustadz. Apa? Iya. 2 KUHP ya tadi. Coba nanti saya KUHP KUHP. Berlakunya tanggal 2 Januari 2026. 2 Januari 2026 KUHP gitu ya. Nanti saya coba ini dah. Iya. Saya baru tahu juga. Biar selamat, kita selamat dan kita semuanya berjalan terus kerjaan kita. Ya. Apa kan? Gak ngerti juga saya teman-teman. Iya apa yang dia maksud. Tapi nanti saya coba. Ya kan perlu banyak baca tuh perlu gitu. Saya orangnya juga banyak baca. Saya suka share informasi terbaru, nggak apa-apa Pak Ustadz. Silakan yang lain ngobrol yang lain boleh. Gak Bang, habis ini saya off karena apa udah setengah 12 terkait masalah kesehatan saya bermasalah Ya, gitu. Baik Pak. Oke. Saya terus ya. Saya terus. Oke, makasih ya Bang ya atas diskusinya ya. Selamat malam. Terima kasih. Oke, selamat malam Bang.